Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amanda Mutiara Bunga dengan NPM 2359201055. Di sini saya dari kelas Sistem dan Teknologi Informasi dari Pembekalan Magang. Materi pertama yang disampaikan oleh Ibu Husnul Khotimah yaitu tentang kebijakan dan mekanisme magang. Untuk yang pertama, ada kebijakan magang. Nah, pada materi pertama tadi disampaikan tentang kebijakan dan mekanisme selama pelaksanaan magang. Sebelum mulai magang, mahasiswa itu perlu memahami bahwa kegiatan magang itu bukan hanya sekedar datang ke tempat yang sudah ditentukan. Karena itu ada aturannya sendiri, tanggung jawab, dan beberapa hal yang harus diperhatikan selama berada di lingkungan mitra. Yang kedua, ada kedisiplinan dan penampilan. Nah, ini juga wajib ya, karena yang pertama yang perlu kita perhatikan adalah kedisiplinan, yaitu mahasiswa itu harus datang sesuai jadwal yang sudah ditentukan oleh pihak tempat magang. Jangan sampai sering terlambat atau bahkan datang terlambat dan tidak hadir tanpa alasan yang jelas. Jadi kita tuh harus membeli alasannya, kenapa, dan harus masuk akal. Selain itu, penampilan juga harus kita perhatikan dengan menggunakan pakaian yang rapi dan sesuai dengan aturan dari tempat magang itu. Jadi jangan pakai pakaian ketat dan kita sesuaikan aja apa yang diminta di tempat magangnya, peraturan pakaiannya. Lalu, adapun presensi online yang berbasis lokasi. Nah, ini tuh nanti, jadi mahasiswa ini untuk melakukan presensinya itu dia secara online dengan sistem berbasis lokasi. Nah, jadi presensinya itu dapat dilakukan ketika mahasiswa itu berada di lokasi magang yang sudah ditentukan, kayak di logbooknya. Jadi kita harus presentasi itu di sana, jadi nggak boleh di luar dari lingkungan magang, atau bahkan sudah malam, dan karena itu terdeteksi jamnya di logbooknya. Lalu ada pun logbook harian. Nah, selanjutnya itu setiap aktivitas selama magang ini harus dicatat melalui logbook harian ini. Jadi guna logbook ini tuh berisi kegiatan apa aja sih yang kita lakukan gitu selama di tempat magang. Terus tuh pengisian logbook juga nggak boleh ditunda terlalu lama. Jadi pokoknya kalau sudah selesai kegiatan pada hari tersebut, nah langsung dicatat itu di hari yang sama. Terus itu jadi nanti tuh kita juga ini apa sih kayak kita dokumentasiin gitu kegiatan kita tuh ngapain di sana kita tuh. Jadi kita tuh ngerjain bagian apa sih, jadi nanti di dokumentasikan dan dimasukkan di catatan logbook. Nah, jadi logbook ini tuh salah satu bukti bahwa mahasiswa ini benar-benar menjalankan kegiatan magang, bukan seolah-olah bermain-main gitu. Jadi nantinya kegiatan yang dicatat itu dapat dilihat dan divalidasi oleh pembimbing. Selanjutnya ada DPL dan pembimbing mitra. Yang pertama DPL. DPL ini tuh membimbing dan membantu proses magang melalui perkembangan mahasiswa dari logbook ini. Nah, kalau mitra ini mengawasi kegiatan mahasiswa secara langsung di tempat magangnya. Selanjutnya ada adaptasi dengan aturan dan budaya kerja. Nah, karena ini tuh berada di lingkungan kerja ya, yang berbeda berarti dengan kampus. Jadi peraturannya juga kita harus menyesuaikan dengan di mitra itu sendiri. Jadi mahasiswa juga, termasuk kita, saya, itu harus mampu beradaptasi dengan aturan dan budaya kerja di tempat magang itu. Jadi kalau ada aturan dari mitra, maka aturan tersebut itu harus kita hormati, harus kita ikutin. Dan jangan mudah terpancing ketika perbedaan pendapat, maupun itu dari teman sendiri ataupun dari lingkungan mitra itu sendiri. Jadi kita tuh menerima masukan itu, kita pelajari dan kita terima, dan jangan kita mudah tersinggung. Kita dengerin dulu kalau memang lagi ngomong, terus tuh kita pahamin maksudnya itu, lalu dari situ baru kita menentukan tindakan, apakah tindakan ini baik atau tidak. Selanjutnya ada penyelesaian masalah dengan komunikasi. Nah, jika terjadi permasalahan dengan teman ataupun pihak di tempat magang, lingkungan ini, jangan langsung menyalahkan orang lain. Kita usahakan dulu menyelesaikannya dengan kita berkomunikasi dengan baik. Kalau masalahnya tidak bisa diselesaikan sendiri, mahasiswa bisa menyampaikan kepada DPL untuk mendapatkan arahan. Jangan seolah-olah menyelesaikan sendiri dan ide sendiri gitu.
Intinya tuh kayak selama di tempat magang ini kita harus menjaga sikap dan mengontrol ego kita. Karena ketika berada di tempat magang ini kita tidak membawa nama sendiri, tetapi juga membawa nama kampus. Nah, kalau ada tugas dari mitra, selama magang kan mahasiswa pasti kan akan mendapatkan berbagai tugas dari pihak mitra. Contohnya, misal membantu membuat sistem, website, melakukan pengolahan data, atau pengerjaan lainnya. Nah, kalau mendapatkan tugas seperti itu, kita itu jangan langsung menerima ataupun menolak. Yang pertama itu kita pahamin dulu apa yang mereka minta. Kita pelajari dulu kebutuhannya, kemudian kita lihat apakah tugas tersebut sesuai dengan kemampuan kita. Jangan seolah-olah kita itu sok paham gitu, atau bahkan kita langsung menolak tanpa kita mempelajarinya terlebih dahulu. Jadi kalau masih ada yang belum jelas juga, kita bisa langsung konsultasi dengan pembimbing atau DPL-nya atau di tempat mitra magang itu, gitu. Jadi kita tanyakan dan kita tuh harus nanyainnya juga tuh pas mereka selesai menjelaskan gitu. Jadi kalau misalkan ada sanggahan, kita bisa menyampaikan sanggahannya. Lalu kita amati kondisi dan penemuan masalah. Nah, ini tuh nanti jadi kalau kita ada masalah yang terjadi di tempat magang itu, kita bisa aja menjadikan itu ide untuk tugas akhir kita. Jadi mahasiswa juga perlu memperhatikan kondisi dan permasalahan tersebut. Nah, salah satu tujuannya magang itu untuk menemukan permasalahan nyata yang mungkin dapat dikembangkan menjadi ide tugas akhir. Selain itu, tempat magang juga biar kita bisa tahu pekerjaan di dunia kerja itu bagaimana sih, di dunia nyata kerja itu bagaimana. Jadi kita bisa tahu. Selain itu, ya kita bisa mengambil celah untuk judul tugas akhir kita. Nah, nanti kalau misalkan tugas akhirnya itu udah ketemu gitu kan, judulnya, masalahnya, kita bisa konsultasikan dengan pembimbing dan keprodi kita untuk validasi judulnya nanti. Lalu kita perhatikan proses apa yang masih mengalami kendala di sana. Nah, di sini juga tuh bukan berarti semua pekerjaan itu harus kita ambil ya. Yang pertama itu fokus dengan bidang yang kita bisa, kita mampu. Jangan memaksakan diri mengerjakan sesuatu yang belum kita pahami sama sekali. Nah, selanjutnya kita bisa kumpulkan dokumentasi kegiatan, hasil pekerjaan, entah itu surat dan bukti lainnya selama proses berlangsung. Jadi semua data itu digunakan untuk membuat laporan magang dan artikel di akhir kegiatan magang nanti. Nah, jangan menunggu mendekati tenggat untuk kita mencari bukti kegiatan dari awal. Karena di logbook juga kita memberikan dokumentasi pengerjaan kita dan presensi di setiap harinya. Jadi dokumennya bisa dijadikan untuk laporan kita nantinya dan artikel di akhir. Nah, selanjutnya ada laporan, artikel, dan seminar. Nah, setelah kegiatan magang ini selesai, kita itu mahasiswa akan masuk ke tahap penyusunan laporan dan artikel. Kemudian kita mengikuti seminar sesuai ketentuan. Dalam seminar ini nanti mahasiswa menjelaskan pengalaman kita selama magang di tempat magang, kegiatan apa sih yang kita lakukan, serta kendala apa yang kita temui di lapangan. Karena itu, kalau selama magang ditemukan kendala, jangan dipendam sampai kegiatan selesai. Jadi kita tuh harus komunikasi sama DPL kita, supaya bisa mendapatkan solusi atau arahannya, dan jangan pernah mengambil solusi sendiri. Jadi kita harus sharing. Lalu selanjutnya ada jadwal tenggat waktu dan aktivitas. Jadi semua tahapan magang itu harus dilakukan sesuai jadwal yang sudah ditentukan, baik dari kampus maupun dari pihak mitra nanti. Mahasiswa juga harus benar-benar aktif selama berada di tempat magang, bukan hanya hadir secara fisik, tetapi tidak melakukan kegiatan apapun. Kayak misalkan kita hadir, kita diem aja di sana, kayak nggak ada kerjaan. Nah, jangan ya. Lalu selanjutnya ada tanggung jawab transportasi dan perpindahan. Nah, untuk kebutuhan seperti transportasi atau perpindahan tempat yang dilakukan atas keinginan sendiri, hal tersebut pada dasarnya menjadi tanggung jawab mahasiswa. Jadi sebelum mulai magang, segala kebutuhan dan kemungkinan akan terjadi perlu dipersiapkan. Kayak misalkan kita mau ke tempat magang, transportasinya harus kita dong, bukan kampus yang menyediakan. Begitu pula kalau kita ingin pindah dari tempat magang itu, kita harus jelas kenapa kita pindah, alasan kita pindah itu kenapa gitu. Baru kita konsultasikan nanti ke DPL kita gitu untuk perpindahan ini.
Nah, adapun sanksi dan dampak akademiknya. Jadi selama magang itu tentu ada dong aturan yang harus kita pahami. Jadi jika mahasiswa melakukan pelanggaran, pihak mitra maupun kampus itu dapat memberikan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Jadi kita itu kalau dari mitra bisa aja kita dipulangkan kalau kita melanggar sanksi. Nah, kalau dari kampus sendiri kita kemungkinan bisa kehilangan 20 SKS itu karena kita tidak karena kita tuh tidak mematuhi gitu. Jadi bisa aja kita bisa kehilangan SKS ini. Nah, lalu kita itu bisa menerapkan prinsip ini: disiplin, aktif, bertanggung jawab, menjaga komunikasi, isi logbook setiap hari, ikuti aturan mitra, dan jaga nama baik kampus. Mungkin sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.